Saya udah bilang ulang-ulang setiap pertemuan. Apa yang kita kerjakan pada hari ini sangat menentukan apa nasib anak kamu di kemudian hari. Nasib upah anak kamu, nasib sistem jaminan pensiun anakmu, sistem jaminan kesehatan, sistem kerja outsourcing ditentukan dari kamu. Hari ini semua tiarap. Lihat di televisi-televisi, panggung-panggung politik yang mempertontonkan pertentangan-pertentangan. Ada nggak yang bicara nasib buruh? Tidak boleh harga BBM itu ditaruh dalam mekanisme pasar. Hari ini pemerintah nggak ada 1 sen pun subsidi. Bahkan harga minyak di Indonesia 100 rupiah lebih mahal dari harga mbahnya kapitalis Amerika. Oh, nggak ada hubungannya. Siapa bilang ongkos transportasi naik melambung tinggi, begitu BBM turun nggak mau turun. Harga barang melambung tinggi, begitu BBM diturunkan nggak mau turun harga barang. Nanti BBM naik lagi harga barang. Bukan orang-orang kaya yang menikmati itu. Karena hasil subsidi diarahkan pada infrastruktur, jalan-jalan bagus. Kita butuh jalan bagus, tapi kita lebih butuh makan dan kesehatan untuk rakyat kita. Itu sikap kita. Kalau kesehatannya sudah gratis, setidak-tidaknya murah. Bagi orang miskin gratis, yang tidak mampu, buruh penerima upah minimum juga digratiskan. Ada nggak yang peduli? Juli 2015, sistem jaminan pensiun harus diberlakukan. 3 bulan lagi, mana ini rancangan peraturan presiden tentang jaminan pensiun? Karena kalau nggak ada peraturan pemerintah, maksud saya, rancangan peraturan pemerintah tentang jaminan pensiun, kalau itu tidak ditandatangani oleh presiden, Juli 2015 kita tidak berhak mendapatkan jaminan pensiun. 2 tahun kamu berjuang dalam KAJS, Komite Aksi Jaminan Sosial. Masa kita mau lewatin? Enggak. Resiko apapun insya Allah kita akan ambil, asal kita akan berjuang menentukan nasib perubahan kaum buruh itu sendiri. Saya hanya ingin berpesan pada kawan-kawan FSPMI dan KSPI tentunya yang lebih luas, dan gerakan buruh secara umum. Kita harus tetap konsisten terhadap siapapun presidennya, siapapun pemimpin negeri ini. Kita masuk dalam lingkaran kekuasaan atau di luar lingkaran kekuasaan, kita harus tetap konsisten dan tidak boleh surut ke belakang untuk terus berjuang memperjuangkan nasib kaum buruh dan keluarganya. Ya, saya ingatkan itu. Mereka bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Mereka bisa punya keuntungan karena kamu kaum buruh. Kamu yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan mereka. Bukan kita datang dengan menundukkan kepala, meminta-minta menunggu kebaikan hati mereka. Tapi kita datang bekerja sehingga mereka menjadi orang kaya, menjadi dapat untung, dan kamu harus mendapatkan redistribusi dari keuntungan itu. Itulah kaum buruh. Tegakkan kepalamu, luruskan pandanganmu, teguhkan niatmu, langkahkan kakimu, tentukan nasib sendiri kita sebagai kaum. Kita setuju ada potongan pajak karena untuk pembangunan negeri ini. Belum kita terima gaji aja udah dipotong, kita terima, setuju. Berarti 27% dari 1.500 triliun, hampir 350 triliun keringat kaum buruh di seluruh Indonesia menyumbangkan untuk negeri. Apa yang balik dari 350 triliun itu? Setiap tahun kita bayar 350 triliun. Tahun depan pasti naik lagi, APBN kan naik. Apa yang balik? Harga rumah nggak punya kemampuan. 1,5 juta mencicil rumah, apalagi uang mukanya 30%, mimpi. Untung Anda waktu itu udah sempat punya rumah sebagian. Tapi saya yakin dari hampir 1 juta kaum buruh di Bekasi, Kabupaten Bekasi, belum banyak yang punya rumah. Jadi dibikin hanya untuk proyek. Ini kan sekarang program 1 juta rumah. Program 1 juta rumah. Menteri Tenaga Kerja ngomong di mana-mana 10.000. Saya nggak lihat itu mana itu fondasi-fondasi rumahnya. Harusnya dibalikan. Bagaimana caranya? Minta 1% aja deh. 1% dari 350 triliun, 3,5 triliun. Dengan 3,5 triliun, balik langsung kepada buruh. Kita minta dibangun rumah. Kalau saya, misal gitu, saya jadi Menteri Tenaga Kerja, saya bangun 100.000 rumah tiap tahun. Saudara, saya kasih tahu Mada, kalau kamu nggak mau Mayday, jangan salahin kita sebagai pemimpin buruh, kamu naik upah 5 tahun. Betul. Saya terserah kamu. Sampai sama rakyat-rakyat kita, anggota kita. Terserah. Kalau lo nggak mau nanti memenuhi gelora Bung Karno, turun kekuatan penuh, tunjukkan bahwa kita akan melawan ketika kita akan diinjak kembali
dalam sistem kebijakan pemerintah. Sampai nama anggota kita yang mau pulang kampung itu yang hari libur. Pulang kampung, awas yang pulang kampung kita suntain mati di jalan udah. Kita suntain aja udah. Boleh nggak nyumpain ya sekarang tadi boleh lah. Tiap PD aja kita nyumpain orang. Yang pulang kampung enak aja lo. Dia bikin tanggal merah itu dengan darah lo. Ingat nggak 16 orang kebacok anggota kita? Kelompok nasional. Darah lo. Yang dikampak kepalanya, yang disayat perutnya 16 cm, yang dipukul tulang punggungnya. Itulah keluar May Day jadi libur 1 Mei. Jangan lo pikir enak-enak lo pulang kampung enak aja. Kurang ajar lo. Ya kasih tahu tuh, pakai darah tuh kita berjuangnya. Pakai keringat, pakai uang, pakai kesetiakawanan, solidaritas. Dan tadi saya dengar langsung dari Menko. 5 tahun sekali upah naik. Setiap tahunnya tetap naik, tapi inflasi. Anda tahu inflasi? Inflasi paling 5%, 6%. Kemarin naik gaji berapa? 400.000. Sebelumnya berapa? 400.000. Lo bayangin, sekarang lo akan naik kalau inflasi paling top 150.000. Nanti kalau 150.000 dari 2,9 jadi 3.050.000, 5%-nya 150.000 lagi. Terserah. Kalau kamu mau diam menunggu nasib kamu tidak berubah, kamu hanya mau menitipkan nasibmu kepada orang-orang yang masih konsisten dalam berjuang, kamu nggak mau gerakin anggotamu di pabrik-pabrik itu, kamu mau diamin anggotamu seolah jangan sok jagoan, perusahaan-perusahaan gede. Kamu dapat upah besar itu karena perjuangan orang-orang kecil. Upah kamu tidak akan naik sampai 3 juta, 4 juta, kalau upah minimumnya juga nggak naiknya bagus. Coba naik upah minimum 50.000, paling top. Kenaikan upah di perusahaan besar 100.000. Dulu Toyota, sebelum 5 tahun yang lalu kita bergerak habis-habisan tentang upah minimum, 75.000 naik upah. Perusahaan besar atau kecil sangat bergantung kepada seberapa besar nilai kenaikan upah minimum. Oh, kita udah punya jaminan pensiun, jangan sombong. Kelompok Fuji, perusahaan besar di Jepang, itu dana pensiunnya dihapuskan karena mereka nggak mampu lagi mengiur ke dalam lembaga dana pensiun. Oleh karena itu kita harus pastiin harus ada payung hukumnya. Kalau belum ada payung hukum maka mereka bisa membubarkan dana pensiun. Kalau di SPM itu ada 2 perusahaan, honoris. Honoris itu dana pensiunnya dibubarin sama pengusaha seenak-enaknya. Karena belum ada undang-undang. Ada undang-undang nomor 11 tahun 92, tapi sifatnya sukarela. Tapi nanti Juli 2015 dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS itu menjadi wajib. Kalau dia tidak bayar, 8 tahun penjara. Saya mengajak Anda kembali berjuang, kembali menunjukkan kekuatan bahwa buruh tidak bisa diperlakukan dengan seenak-enaknya lagi. Bahwa kita bisa menentukan nasib kita. Kita bisa menentukan perubahan terhadap apa yang terjadi pada keluarga kita. Karena kita bekerja di pabrik-pabrik dan perusahaan bukan sebagai pekerja rodi. Kita mengeluarkan keringat, kita sekolah dulu, SD, SMP, SMA baru bisa kerja, bayar sekolahnya. Kita bayar pajak 350 triliun. Itulah gaji-gaji yang mereka dapatkan. Sampai uang DP mobil mau dinaikin dari keringat-keringat kamu. Terserah kamu. Mau menentukan nasib sendiri atau menunggu mati dieksploitasi oleh kekuasaan. Sampaikan kepada anggota kita yang ada di pabrik. Itu yang mau diperjuangin di May Day. Belum ada Ratu Adil. Belum ada presiden sesuai dengan harapan. Siapapun dia pemimpinnya. Itulah yang kita mau suarakan nanti di 1 Mei. Masa depan kamu dan anak kamu dan istri kamu. Ya, sekali lagi ya, siap untuk May Day. Siap untuk May Day. Kobarkan semangatku kaum buruh, lawan penindasan hidup buruh. Rapatkan barisan kaum buruh, bergerak buruh bersatu, bergerak buruh bersatu, bergerak buruh bersatu.